Ya, sudah Bu, lengkap. Pak Maman, suara saya jelas tidak? Ya, Bu Erna dulu ya. Bu Erna, Ya Pak Maman. ya, suara saya sudah jelas. Ya, suara saya juga jelas tidak Pak Maman? Bu Erna kurang keras sedikit suaranya. Bentar. Jelas tidak Pak Maman? Ya, sudah jelas, Bu Erna. Ya. Ya, saya sebagai coach, Bu Erna sebagai coach dulu ya. Saya sebagai coach. Ya Pak Maman, silakan. Ya, silakan kita mulai dulu. Ya Pak Maman. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maman. Selamat sore. Gimana kabarnya Bu Erna? Alhamdulillah baik di sore ini. Pak Maman bagaimana? Sehat? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat Bu Erna. Gimana nih Bu Erna? Kita ngobrol ya, ngobrol aja. Sekarang kan nih udah tahun pembelajaran baru nih, pembelajaran baru Bu Erna. Sudah hampir mau 2 bulan ya. Sekarang di bulan Agustus terakhir kita sudah mulai proses pembelajaran. Nah, gimana Bu Erna dengan pembelajaran yang sudah Bu Erna laksanakan sekarang gitu? Iya, betul sekali Pak Maman. Di tahun ajaran baru ini, alhamdulillah di sekolah saya kondusif, termasuk di kelas saya juga kondusif. Tapi ada sedikit apa ya?
menurut saya itu satu permasalahan gitu terutama di media pembelajaran gitu Pak Maman. Jadi pembelajaran yang Bu Erna lakukan sekarang itu sudah cukup kondusif tadi ya Bu Erna ya. Tapi Betul. ada sedikit permasalahan di media ya Bu Erna ya. Betul. Media yang bagaimana maksudnya Bu Erna? Ya kalau media pembelajaran yang di saya, karena saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ya pembelajaran diferensiasi. Ya. Terus saya ingin menerapkan kurikulum merdeka juga, dan mungkin berdiferensiasi itu berpusat pada anak tentunya ya Pak Maman. Jadi dari media pembelajarannya itu kadang-kadang anak itu kurang antusias yang saya ya medianya yang saya buat gitu. Oh jadi pada saat ini situasi di pembelajaran yang Bu Erna telah laksanakan itu pembelajarannya sudah berjalan cukup baik, tetapi Bu Erna punya permasalahan di media ya. Jadi medianya itu masih kurang. Bagaimana maksudnya medianya Bu Erna? Iya kan ketika membuat media pembelajaran itu kan untuk besok misalnya ya saya membuat dulu. Itu menurut saya media pembelajaran yang saya buat itu sudah menarik gitu Pak Maman ya menurut saya. Iya. Karena anak-anak kan identik dengan warna, dengan Iya. apa ya, identiknya dengan warna-warna yang cerah gitu, yang ketika pas diberikan di pembelajaran, ternyata media pembelajaran yang saya buat itu untuk anak-anak itu ternyata kok tidak anak-anak itu tidak berminat gitu Pak Maman media pembelajaran yang saya buat. Padahal menurut saya itu sudah menarik sekali gitu. Iya. Berarti sekarang Bu Erna sudah melakukan pembelajaran, kemudian sudah membuat media yang menurut Bu Erna itu sudah baik, tetapi anak-anak masih belum ada semangat atau motivasi untuk mengikuti pembelajaran Bu Erna ya. Menurut Bu Erna itu yang bagaimana menurut Bu Erna bagaimana sih kondisi anak yang betul-betul minat terhadap pembelajaran yang Bu Erna lakukan itu gitu? Iya. Misalnya Itu kan biasanya memang tidak semua media pembelajaran yang saya buat itu anak-anak tidak menarik semua, tapi kadang-kadang ada juga yang mereka menarik. Tapi yang lebih menarik lagi dan anak-anak antusias gitu. Ketika saya membuat pembelajaran itu, anak-anak itu tidak hanya ke satu kegiatan, Pak Maman, tapi tiga kegiatan itu semuanya berminat gitu dan antusias gitu. Jadi si anak itu ukuran buat Bu Erna itu anak yang berminat itu berarti yang mengikuti tiga kegiatan itu ya Bu Erna ya. Iya, jadi kan kalau yang seperti tadi saya bilang di media pembelajaran itu yang saya buat semenarik mungkin itu, jadi anak-anak sampai selesai pembelajaran atau kegiatan yang dua itu, yang satunya yang saya buat tadi tidak ke situ anak itu, kan biarkan anak berkreasi ke kegiatan mana maunya. Ternyata yang ada media pembelajaran yang saya buat itu anak-anak tidak menarik ke situ. Oh begitu ya. Terus langkah selanjutnya nih, tadi kan Bu Erna sudah membuat media pembelajaran yang menurut Bu Erna juga sudah baik, kemudian sudah mungkin anak-anak juga masih ada yang sudah berminat dan ada yang belum. Nah, untuk supaya memotivasi anak lagi agar anak tersebut nanti ketika pembelajaran lebih termotivasi, kemudian lebih semangat lagi. Nah, apa yang akan Bu Erna buat rencanakan untuk supaya anak tersebut termotivasi gitu untuk Bu Erna pembelajaran nanti selanjutnya? Iya, mungkin untuk kedepannya ya Pak Maman, dari media pembelajaran yang sudah saya buat, kedepannya contoh misalnya kan sekarang
eh, temanya tanaman nih Pak Maman, dan tanaman, ada tanaman buah, ada tanaman sayuran gitu ya. Jadi Mhm. mungkin rencana kedepannya saya akan eh, membawa yang asli gitu, yang nyata, yang konkret untuk diperlihatkan di pembelajaran ke anak gitu. Misalnya di tema sayuran atau tema buah-buahan, malah rencana saya itu ingin mengajak anak-anak itu untuk menanamnya terlebih dahulu gitu, menanam kangkung ini seperti ini bijinya, dan mungkin ketika sudah ada apa ya, sudah jadi, nah kita bawa kangkungnya yang sudah jadi gitu, yang kita bawa, dan anak-anak diperlihatkan ke anak kangkungnya yang bisa anak-anak itu memetik sendiri, dan besoknya mungkin nyayur sendiri dan memakannya gitu. Jadi, dan begitupun contoh buah-buahan gitu. Saya akan buah-buahan, tentunya tidak tidak harus buah-buahan yang mewah seperti di toko buah gitu, yang ada di lingkungan kita atau di lingkungan sekolah. Mungkin rencana saya akan seperti itu, selain saya diperlihatkan di YouTube atau di TV Touch, mungkin saya akan lebih ke situ lagi, akan lebih ke yang nyata lagi gitu. Iya, itu sudah bagus sih Bu Erna, kalau menurut saya, sudah bagus, terus selanjutnya kan tadi Bu Erna sampaikan bahwa akan mencoba apa namanya, mencoba dengan media yang nyata ya, berupa Betul, tanaman, berupa buah-buahan yang asli gitu ya, kemudian, apa tadi, bisa juga dengan TV Touch, apa, seperti itu. nah, Betul. kalau misalnya berupa tanaman nih Bu Erna, tanamannya itu apakah nanti Bu Erna mau membawa sendiri atau memang harus sengaja yang ada di sekitar lingkungan atau bagaimana tuh Bu Erna? Rencana saya memang eh, untuk pembelajaran ke situ pastinya kita manfaatkan yang ada di sekolah aja gitu, yang di lingkungan sekolah gitu. Misalnya kita menanam tidak harus di polybag atau tidak harus di itu, kita manfaatkan eh, misalnya di menanam di apa ya, di aqua gelas gitu. Paman memanfaatkan itu. Terus buah-buahan kita di sekeliling kita ada buah mangga gitu. Jadi Iya, anak-anak kebetulan di lingkungan sekolah saya ada tanaman buah gitu, ada tanaman kayak apa ya, seperti ya yang di lingkungan aja gitu, yang ada di mhm lingkungan. mhm. Ya, jadi akan lebih mudah ya Bu Erna, buat Bu Erna untuk, Betul, mengajak siswa ke alam begitu ya, iya karena di lingkungan betul, sekolah Bu Erna sendiri sudah tersedia ya, iya. bahan-bahan untuk dijadikan bahan pembelajaran mungkin begitu ya Bu Erna ya? Betul sekali Pak Maman. Nah, itu berarti rencana Bu Erna akan membawa media pembelajaran yang lebih, bersifat nyata, kemudian sehingga memotivasi siswa untuk lebih giat atau lebih mau untuk belajar begitu ya Bu Erna ya? Heeh. Betul sekali. Itu rencananya sudah bagus sih Bu Erna ya. Itu rencana yang sudah Bu Erna rencanakan itu akan mulai kapan nih Bu Erna, laksanakan? Iya Pak Maman. Jadi insya Allah mungkin saya akan menginformasikan dulu, karena ini saya tidak bisa sendiri untuk melakukan perubahan ini ya, terutama di media pembelajaran. Saya mungkin akan menginformasikan dulu ke kepala sekolah saya, ke teman guru-guru yang lain gitu. Mungkin karena permasalahannya ada yang sama mungkin gitu. Jadi kita bareng-bareng untuk melakukan perubahan di media pembelajaran agar anak-anak itu makin antusias, dan pembelajaran yang kita suguhkan atau kita ke anak-anak itu perlihatkan ke anak-anak, eh, saya akan apa ya, menginformasikannya Kepada terutama, iya terutama tidak hanya ke rekan guru yang ada di sekolah saya aja, mhm, kemungkinan saya juga ke orang tua
orang tua karena Iya, memang saya kan pendidikan anak usia dini ya Pak Maman, jadi iya, tidak terlepas dari orang tua murid gitu. Jadi karena betul. ya ada parenting gitu, jadi mungkin diinformasikannya di situ dan Mhm, dilaksanakannya mungkin minggu depan insya Allah Pak Maman akan saya laksanakan untuk melakukan itu ketika kita sudah sepakat dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, jadi dengan orang tua murid, jadi akan saya lakukan karena minggu-minggu ini kita disibukkan dengan persiapan karnaval Pak Maman. oh begitu ya. Iya. Tadi, apa namanya, rencana-rencana yang Bu Erna sudah paparkan itu menurut saya sudah baik, bagus juga ya. Kemudian tadi Makasih. mengenai media pembelajaran yang bersifat nyata, kontekstual, akan menambah motivasi siswa, lebih termotivasi, antusias gitu ya siswanya itu. Nah, yang menurut Bu Erna itu yang bagaimana sih yang siswa yang antusias terhadap pembelajaran yang Bu Erna lakukan itu seperti apa Bu Erna? Ya, yang antusias itu jadi anak-anak itu senang gitu, tidak ada yang kesusahan gitu, tidak ada yang biasanya kalau anak-anak itu bolak-balik keluar, kalau memang pembelajarannya tidak diminati itu pasti Heeh, larinya ke balok atau ke iya, yang lain gitu. Jadi tidak fokus ke apa yang guru tujuan. sediakan gitu. Oh gitu. Oh iya ya. Terus di sini berarti Bu Erna akan apa namanya? Akan mengajak rekan guru yang lain. Mungkin Bu Erna siapa atau bagaimana tuh Bu Erna? Iya, yang saya tadi katakan itu Hmm? memang akan berkolaborasi saya Iya, dengan menginformasikan kepada kepala sekolah, iya. kepada teman sejawat dan mungkin apa yang saya dikatakan tadi. Jadi mungkin permasalahannya ada yang sama di kelas yang lain dengan saya, Mhm. terutama di media pembelajaran. Iya, jadi eh, bersama-sama dengan rekan guru yang lain, Betul kemudian sekali. bersama menginformasikan juga kepada orang tua, Bu Erna ya. Jadi Iya, apa namanya, Bu Erna ini akan melakukan pembelajaran yang bersifat nyata begitu ya Bu Erna, betul untuk sekali, Pak supaya Maman. apa namanya, memotivasi siswa agar antusias lagi terhadap pembelajaran Bu Erna ya gitu. Iya, betul sekali. Ya, itu kalau kalau seperti itu, bagaimana orang tua tersebut itu mendukung atau bagaimana Bu Erna kira-kiranya? Kalau yang ke orang tua murid, kalau masalah mendukung itu sangat mendukung sekali karena untuk perkembangan selain untuk perkembangan anak-anaknya dan juga mereka orang tua murid lihat anak-anaknya itu sangat luar biasa ketika saya mungkin kedepannya ketika diajak menanam gitu, memetiknya gitu. Kalau Iya, memang di pembelajaran di tema itu. Gitu. mhm mhm. Kalau misalnya nih, misalkan menurut ukurannya Bu Erna nih, ketika pembelajaran Bu Erna yang dilakukan itu nih, sudah dilaksanakan, apa namanya, rencana-rencana Bu Erna yang telah Bu Erna sampaikan tadi, ukuran seperti apa nih yang Bu Erna anggap bahwa, "Wah, saya ini udah berhasil nih untuk, memotivasi anak, bahwa anak ini yang tadinya begini begini," itu bagaimana Bu Erna, ukuran keberhasilan menurut Bu Erna ya? Ukurannya itu adalah kalau di anak usia dini itu minimal anak-anak itu merespon gitu, Pak Maman Iya, merespon merespon. ketika saya misalnya membawa tanaman nih, membawa tanaman eh, cabai atau buah apa gitu yang bisa dibawa ke kelas itu, wah anak-anak itu langsung eh, antusias dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari mereka itu eh, saya itu ada kebanggaan tersendiri dan ada kepuasan tersendiri mungkin ya Pak Maman ketika Iya, anak-anak itu ketika baru saja saya belum menerangkan tapi anak-anak itu sangat luar biasa rasa ingin tahunya itu sangat tinggi gitu itu ukuran yang di media pembelajaran itu ketika anak-anak itu meresponnya begitu Pak Maman. heeh, oh iya. Nah, itu berarti ukurannya sudah didapat ya Bu Erna ya untuk ukuran keberhasilan Bu Erna dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang bersifat nyata atau kontekstual begitu ya Bu Erna ya. Betul betul. Eee,
nih Bu Erna nih setelah setelah pembahasan kita nih ngobrol-ngobrol berdua nih tentang media pembelajaran yang Bu Erna sudah laksanakan, yang akan Bu Erna laksanakan nih. Kira-kira nih Bu Erna dari obrolan kita ini Bu Erna mendapatkan apa nih mendapatkan apa namanya dari obrolan kita ini apa yang terlintas gitu dari Bu Erna itu sekarang gitu. Mungkin lebih ke perasaan ya Pak Maman. Iya, Ketika setelah ini ya, setelah saya ungkapkan dengan permasalahan ini, jadi sedikit lega, ada pencerahan, terus mungkin rencana-rencana saya juga akan saya laksanakan tidak hanya setelah mengobrol dengan Pak Maman saja, tapi iya, komitmen saya akan terus dilakukan, terus diupayakan, tidak hanya di media pembelajaran, mungkin akan apa ya, ke tema-tema yang lain atau pembelajaran-pembelajaran di luar kelas pun atau akan saya lakukan gitu, iya. saya gitu. Iya, jadi Bu Erna dengan rencana-rencana Bu Erna yang sudah Bu Erna paparkan tadi, yang seperti Bu Erna akan membuat media pembelajaran yang menarik bagi siswa, kemudian akan menghadirkan atau akan menyajikan pembelajaran yang bersifat nyata, kontekstual, kemudian Bu Erna juga tidak lupa akan mengajak rekan sejawat dan orang tua siswa untuk berkolaborasi Bu Erna ya. Betul Kemudian sekali. semoga kedepannya Bu Erna juga bisa melaksanakan rencana-rencana Bu Erna yang sudah Bu Erna paparkan ini, Amin. tidak hanya dalam waktu yang 1 atau 2 hari begitu Bu Erna ya. Betul sekali. Dan Bu Erna bisa melaksanakan pembelajaran yang Bu Erna rencanakan itu untuk terus ke depan seperti itu Bu Erna ya. Karena itu yang saya cita-citakan, selain rencana di media pembelajarannya juga saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mungkin lebih ke menerapkan kurikulum merdeka gitu. Iya, betul sekali Bu Erna. Ya. Ya begitu. Saya senang sekali Bu Erna bisa ngobrol dengan Bu Erna pada hari ini, sore hari ini. Terima kasih. Kemudian Bu Erna dengan ide-ide, rencana-rencana Bu Erna yang sangat luar biasa sekali. Bu Erna, semoga kedepannya Bu Erna lebih lebih semangat dalam melaksanakan pembelajaran di kelas bersama siswa-siswanya, begitu Bu Erna ya. Betul sekali Pak Maman. Mudah-mudahan rencana atau upaya saya terutama di media pembelajaran, karena itu satu kebutuhan yang sangat luar biasa menurut saya ya, untuk betul. keberlangsungan di pembelajaran gitu, terutama kan karakter gitu ya Pak Maman kalau di anak usia dini itu. Iya. Ya, baik Bu Erna, mungkin cukup menarik Bu Erna ya pembicaraan kita sore ini. Kita sudah dapat kesimpulan dari pembicaraan kita pada sore ini gitu ya. Artinya Bu Erna nanti akan berusaha semaksimal mungkin untuk perubahan pada pembelajaran yang akan Bu Erna laksanakan. Semangat ya Bu Erna, semoga Bu Erna lancar-lancar, kemudian sehat selalu, dan salam juga buat rekan-rekan guru di sana. Terima kasih Pak Maman. Ya. Terima kasih. Nanti insya Allah kalau saya sudah laksanakan, mungkin saya akan ngobrol lagi bersama Pak Maman. Iya, siap Bu Erna. Hasilnya seperti apa gitu, akan ngobrol lagi bersama Pak Maman. Nanti akan saya kontak lagi Bu Erna. Bu Erna nih gimana nih setelah melaksanakan pembelajaran yang kemarin Bu Erna rencanakan, bagaimana nih hasilnya gitu. Iya, pasti Pak Maman pasti. Lebih dari ekspektasi yang Bu Erna rencanakan gitu ya Bu Erna ya. Insya Allah Pak Maman, saya akan lebih semangat lagi setelah ngobrol sama Pak Maman dan ada saya sedikit lega dan ada sedikit pencerahan dari obrolan ini gitu.
Jadi akhirnya saya lebih semangat lagi dan insya Allah saya akan mengobrol lagi selanjutnya dengan Iya, rencana saya gitu. iya. Baik, kita akhiri ya Bu Erna ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Maman atas waktunya. Mudah-mudahan Pak Maman sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maman. Ya, ya. Berarti ke saya ya Bu Erna sekarang. Oh, Berarti tadi ada 15 menit deh, apa kurang? nggak tahu. Nah, ini berarti saya Bu Erna sebagai coach, saya sebagai coaching ya Bu Erna ya. Tuh. Oke, siap. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maman. Waalaikumsalam Bu Erna. Apa kabar nih sore hari ini, Pak Maman? Alhamdulillah kabar baik Bu Erna. Gimana sebaliknya nih? Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat ya, Pak Maman. Iya, siap. Sekali bisa hari ini ngobrol dengan Pak Maman. Bagaimana nih kabarnya murid-murid di kelas Pak Maman? Di sekolah Pak Maman? Iya, alhamdulillah anak-anak di kelas saya cukup cukup bervariasi Bu ya. Kelas saya kebetulan tahun ini, tahun pelajaran sekarang ini saya memegang kelas 6 Bu. Oh iya iya. Iya, cuman kelas 6 itu ketika saya memberikan materi ada sedikit kendala sih Bu, ada beberapa kendala gitu. Kira-kira apa kendalanya gitu teman? Di sini permasalahan yang saya hadapi itu sebetulnya mungkin memang bukan saya saja mungkin Bu ya, mungkin di antara kelas-kelas yang lain juga ada seperti itu. Saya ini ketika sedang memberikan materi itu saya terhambat gitu ya, terhambat oleh siswa yang belum bisa membaca dan belum bisa menulis gitu. Jadi saya ini bingung nih, saya harus menyampaikan materinya bagaimana, sementara anak-anak saya itu masih membaca aja masih terbata-bata begitu. Berarti di obrolan sore hari ini Pak Maman akan berbicara tentang anak-anak yang tidak bisa membaca ya Pak Maman. Iya. Terus menurut Pak Maman di kelas 6 itu anak yang seperti apa ya yang sudah bisa membaca itu Pak Maman? Iya, jadi ketika saya sedang mengajar gitu Bu, biasanya saya itu untuk mengetahui apakah anak-anak tersebut itu sudah bisa membaca atau menulis gitu ya. Biasanya saya suka melakukan tes terhadap mereka itu dengan cara membaca. Saya suruh membaca nih anak-anak satu orang satu orang saya suruh membaca. Kemudian saya catat nih tingkat ke ininya apakah sudah bisa baik atau cukup atau kurang atau sedang seperti itu. Kemudian saya juga perhatikan dari tulisannya Bu, dari tulisan-tulisan mereka itu. Nah, ternyata saya temukan itu mereka ada yang masih belum bisa membaca, bahkan tulisan juga masih belum bisa saya baca begitu Bu, tulisan itu belum saya artikan begitu Bu. Berarti misalnya nih itu kan yang Pak Maman menurut Pak Maman itu anak yang bisa membaca ya. Terus kira-kira apa penyebabnya gitu ke anak-anak yang belum bisa membaca itu? Iya. Ada penyebabnya gitu.
Iya Bu ya, pasti ada sih penyebabnya. Kalau misalkan mereka terus-terus dimotivasi, diasah sih pasti bisa. Betul. Yang setelah saya telusuri sih ternyata memang faktor utamanya ya memang karena anaknya itu ada faktor ini juga sih, faktor dari kemalasan gitu. Betul. Malas gitu. Kemudian sekarang kan zamannya zaman handphone segala macam gadget gitu. Jadi mereka itu kurang intens dalam pembelajaran di rumah gitu. Sementara Iya. mereka hanya melakukan belajar di sekolah saja, ketika di rumah ya sudah mereka main gitu. Iya. Seperti itu. Misalkan nih Pak Maman, berarti kalau yang belum bisa membaca itu nih Pak Maman, kalau di posisi angka ya, itu dari posisi angka 1 sampai 10 yang belum bisa membaca itu ada di angka berapa sih Pak Maman? Jadi kalau misalnya saya presentasikan nih Bu ya, kalau misalnya saya presentasikan itu siswa-siswa yang belum bisa membaca itu masih ada sekitar 50%-nya lah Bu, di angka 5 mungkin Bu lah, di angka 5. Di posisi 5 berarti ya Pak Maman. Terus pernah tidak ada upaya gitu, upaya dari apa yang Pak Maman lakukan atau upaya yang Pak Maman lakukan ke anak-anak yang belum bisa membaca itu, Pak Maman? Pernahkah ada upaya apa gitu? Ya, sejauh ini saya belum karena memang ini juga baru di semester sekarang, saya pegang di kelas 6, kemudian karena baru 2 bulan begitu ya. Nah, saya baru punya rencana saja Bu, punya rencana ke depan seperti itu. Nah, ya rencananya sih saya akan ini Bu, saya akan coba dengan berbagai metode pembelajaran yang akan saya laksanakan gitu. Itu yang akan direncanakan Pak Maman itu yang seperti apa gitu Pak Maman? Nah, saya akan mencoba dengan berbagai metode Bu, diantaranya itu saya akan mencoba dengan tutor sebaya atau dengan teman sebaya lah. Kemudian karena kan kalau dengan teman sebaya itu biasanya anak-anak itu akan lebih mengerti bahasa anak-anak, bahasa temannya itu gitu. Kemudian mereka juga akan lebih bebas, tidak ada rasa canggung begitu Bu. Kalau dengan guru kan mungkin ada rasa malu, ada rasa takut dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan siswanya ya teman sendiri ya mungkin mereka akan lebih terbuka begitu permasalahannya. Yang pertama yang akan saya laksanakan. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba dengan pembiasaan literasi Bu. Nah, pembiasaan literasi. Kemudian pembiasaan literasi ini saya akan awali dengan siswa itu saya suruh membawa buku cerita Bu, 1 buku cerita. Nah, kemudian ketika pagi hari di jam pertama itu ada waktu 5 sampai 10 menit kita belajar membaca dulu. 5 sampai 10 menit saya usahakan untuk mereka membaca terlebih dahulu. Kemudian dengan memberikan motivasi kepada siswa juga gitu, bahwa mereka itu pasti bisa. Saya yakin kalian pasti bisa untuk melaksanakan pembelajaran ini, bisa membaca dan menulis. Nah, kemudian supaya mereka juga tidak merasa jenuh, saya akan melakukan ice breaking dulu. Jadi supaya mereka itu lebih bersemangat nantinya Bu. Jadi ice breaking. Gitu. Nah, kemudian yang ketiganya saya akan mencoba dengan melakukan pembelajaran tambahan di luar jam pelajaran sekolah Bu. Itu misalnya ketika yang lain pulang, ya kita melakukan jam tambahan gitu. Waktunya ya di luar jam sekolah gitu, seperti itu Bu. Berarti yang luar biasa sekali ya rencana dan upaya Pak Maman yang akan selanjutnya dilakukan gitu ya, yang untuk anak-anak
memotivasi yang belum bisa membaca gitu ya Pak Iya Maman. iya, Ada tutor sebaya, berarti yang akan direncanakan Pak Maman itu ya ada literasi, terus tadi ada S-Breaking gitu ya Pak Maman ya. iya. Itu motivasi yang sangat luar biasa sekali menurut saya di rencana-rencana Pak Maman itu gitu. Terus ada pembelajaran di luar jam pelajaran, mungkin pelajaran tambahan begitu ya Pak Maman ya? Iya, Bu. Iya. Mbak. Eh, terus Pak Maman akan melakukannya sendiri gitu atau eh, akan berkolaborasi dengan siapa gitu untuk melakukan motivasi-motivasi yang Pak Maman tadi katakan gitu tentang anak-anak yang memotivasi anak yang belum bisa membaca. Gitu. Ya, kalau saya melakukan sendiri tentunya mungkin agak sedikit kesulitan ya Bu. Makanya di sini saya akan berkolaborasi dengan rekan saya sesama guru di sekolah begitu. Karena yang saya perhatikan setelah saya mengobrol dengan rekan-rekan guru yang lain bahwa bukan hanya di kelas saya saja gitu yang ada anak yang belum bisa membaca dan menulis itu. Ternyata memang di tingkat atas, kalau SD kan ada tingkat atas dan tingkat bawah, Bu. Nah, yang kelas atas itu, kelas 4, 5, 6, itu memang masih ada, Bu, yang belum bisa membaca. Nah, di sini saya akan coba untuk mengajak rekan sesama guru saya ini, bagaimana nih kalau misalnya kita berkolaborasi, kita kumpulkan nih anak-anak yang belum bisa membaca dan belum bisa menulis, kemudian kita sebagai guru kelas dan tentunya juga melibatkan guru mapel dan yang lainnya, dan kemudian tidak lupa juga kita menginformasikan atau mengajak berkolaborasi juga dengan orang tua siswa gitu Bapak, karena kan tentunya mereka orang tua siswa akan bertanya kenapa anaknya belum pulang sementara yang lain sudah pulang begitu. Jadi saya akan ajak kolaborasi dengan guru dan rekan sejawat kayak kelas 4 dan kelas 5 karena kebetulan di kelas tinggi ya. Nah, kemudian orang tua siswa juga akan saya hubungi bahwa anak ini akan kami beri pelajaran tambahan berupa yang fokusnya itu kita fokus kepada membaca dan menulis gitu. Membaca dan menulis, kemudian di sini waktunya mungkin setelah pulang sekolah gitu. Memang cukup berat buat saya dan rekan-rekan nantinya begitu. Tapi saya harus tetap optimis gitu karena ini untuk demi demi kemajuan anak didik kita untuk supaya bisa membaca dan menulis gitu. Iya, Gitu. betul sekali Pak Maman itu. Rencana Pak Maman dan berkolaborasi dengan mereka guru di sekolahnya dan orang tua murid gitu. Karena memang yang Pak Maman tadi katakan itu anaknya takut terlambat, ternyata padahal Pak Maman sedang melakukan motivasi gitu kepada anak yang belum bisa membaca gitu. Iya. Itu rencana-rencana yang sangat luar biasa itu kira-kira kapan Pak Maman yang akan dilaksanakan gitu? Ya, karena menurut saya Bu, kalau misalnya ini ditunda-tunda, ini akan berlarut-larut ya seperti itu Bu. Jadi akan saya segera laksanakan minggu-minggu sekarang Bu. Saya akan coba minggu sekarang, kemudian setelah itu ya dalam 1 hari 2 hari dulu Bu. Kalau misalkan anak-anak semangat, ya kita lanjutkan. Tapi kalau misalkan anak-anaknya kurang semangat ya kita lebih memotivasi lagi seperti itu. Ya, berarti kesimpulannya Pak Maman akan dari ada kendala kelas 6 ada yang belum bisa membaca dan Pak Maman memotivasinya untuk dan rencana-rencana yang sangat luar biasa itu. Terus bagaimana nih perasaan Pak Maman di hari ini, di sore hari ini setelah ngobrol-ngobrol dengan saya gitu? Ya, perasaannya cukup lega sekali Bu, lega sekali saya bisa berbagi dengan Ibu, kemudian saya bisa menyampaikan pendapat-pendapat saya begitu, kemudian Ibu merespon dengan baik sehingga saya lebih termotivasi lagi untuk
melaksanakan rencana-rencana yang sudah saya susun seperti itu. Betul, betul sekali. Mudah-mudahan apa yang direncanakan dan upaya Pak Maman yang dilakukannya berhasil, lebih memotivasi lagi, terutama ke anak yang belum bisa membaca. Terus saya tunggu juga Pak Maman hasilnya ya. Mudah-mudahan kita bisa mengobrol lagi di lain waktu gitu, dan mudah-mudahan kabar baik gitu yang datangnya dari Pak Maman gitu setelah Iya, semoga Bu, semoga rencana yang mudah-mudahan saya tidak hanya rencana gitu Pak Maman, ya, berarti siap. harus mau secepatnya dilakukan oleh Pak Maman gitu ya. Ya, siap. Nanti akan saya kabari Bu ketika sudah saya laksanakan rencana saya. Nanti akan saya sampaikan progresnya ke Ibu, apakah menaik atau menurun begitu. Terima kasih Pak Maman, mudah-mudahan kita sehat selalu, Pak Maman sehat. Ya, mungkin obrolan hari ini saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna. Sama-sama Pak Maman. Ya. Oh, jurnal refleksinya Bu Erna diisi ya. Cuma yang kemarin itu kan ada jurnal refleksi yang itu yang di Wood. Yang saya kirimkan ke Bu Erna di WA tuh. Iya, ini sekarang isi lagi kan. Ya, dibuka dulu. Refleksi. Ya, yang refleksi diri Bu Erna diisi. Coba dikopikan dulu tabel 4 tuh, yang tabel 4. Nah, berarti namanya refleksi kucing. Nanti Bu Erna tulis nama masing-masing dulunya, nama saya dulu Bu Erna. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan Bu Erna? Alhamdulillah. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Tujuan percakapan sudah disampaikan ya Bu Erna ya? Betul. Tujuan percakapan sudah disampaikan. Terus proses identifikasi permasalahan tadi sudah berjalan belum ya kita? Berjalannya. Saya kan menanyakan nih kondisi bagaimana. Kemudian rencana aksi sudah dipaparkan ya? Sudah. Rencana aksi sudah dipaparkan. Kemudian selanjutnya yang tanggung jawab kan kita ada, Bu Erna tadi ada kolaborasi ya dengan teman sejawat. Saya juga ada ya Bu Erna ya? Ada, ya. Kemudian kan akan melaksanakan secara berkomitmen ya. Gitu. Jadi berkelanjutan, tidak hanya satu kali menurutnya Bu Erna ya? Iya. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Bu Erna dari yang tadi? Jangan banyak AE. Jangan banyak apa? Tingkatkan itu mungkin dari keefektifan waktu ya Pak Maman ya. Kita waktunya pas enggak tadi?
Yang perlu tingkatkan misalnya apa tadi teh? Nama teu beana teh minta masukan kan ke saya gitu ya. Kemarin kan minta masukan. Yang perlu ditingkatkan adalah rencana sendiri sih menurut saya mah saya kurang rencana-rencana teh lumayan. Yang perlu ditingkatkan itu dari coachingnya kan. Cing dari Bu Erna kira-kira dari saya yang harus tingkatkan naon tulis gitu. Lebih ke ini, lebih ke apa ya? Menurut saya Pak Maman sudah jelas gitu memberikan penjelasan apa yang saya tanyakan itu Pak Maman sudah memaparkan dengan jelas gitu. Ya sama sih Bu Erna juga sudah memaparkan runtut gitu. Terus kalau yang ininya sebagai coach kumaha Maksudnya Pak Maman ke saya gitu. Kita menilai sebagai coach ini, yang menilainya sebagai coach Bu Erna gimana? Sangat bagus sih, cuman tadi ada yang ditanyakan ke saya 2 kali yang tentang Tanyakan 2 kalinya, kayak tulis ya, ada yang tanyakan 2 kali ya? Saya ya, berarti ada yang ditanya dari Pak Maman, ada yang dipertanyakan, saya sudah menjawab dan Pak Maman bertanya lagi. ada yang tanyakan berulang berarti ya? Ya. Kan ditulis tadi nah eta jadi maksudnya yang perlu diperbaiki tidak mengulangi pertanyaan merenya. Betul. Tidak mengulangi pertanyaan yang sama. Iya. Pertanyaan yang sama. Nah, terus kalau Bu, deh kira-kira ya itu kan. Pertanyaannya mana? Kalau menurut saya yang coach di Bu Erna ya yang perlu ditingkatkan apa ini ya? Yang perlu ditingkatkan. Yang perlu ditingkatkan namanya tadi teh udah bagus sih, udah sebetulnya cuman ada apa teh? Pertanyaan udah semua pertanyaan disampaikan. Terus yang perlu ditingkatkan itu yang meren cuman apa ya? Dilihat dulu. Ekspresi atau apa gitu. Jadi apa ya? Udah sih, ada yang harus ditingkatkan bagus. Menurut saya mah. Terus apa yang refleksi menurut kita mah gitu ya, belum tentu kan nanti ada refleksi dari yang lain. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh? Kalau saya mah berusaha untuk hadir penuh teh saya mah berusaha menyimak obrolan Bu Erna dengan cara fokus, kemudian memperhatikan obrolan Bu Erna gitu. Iya, saya juga pas memberi pertanyaan ke Pak Maman, saya juga menyimak, makanya saya tadi tahu Pak Maman memberikan pertanyaan kepada saya 2 kali. Berarti sebelum kita coaching, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi fitness sebelum coaching? Kalau saya mah sebelum proses coaching itu supaya tetap hadir penuh ya kemarin tadi saya mah ini dulu berusaha pikiran fokus, kemudian perut kenyang gitu, tidak lapar, jadi ya tidak terfokus ke lapar kita gitu, jadi kalau sudah kenyang ya kita fokus gitu. Supaya tidak ngantuk ya. Bukan coaching kan. Gitu. Kalau ke saya lebih ke sudah beres, sudah tidak memikirkan apapun dalam artian keluarga saya sudah aman gitu. Sudah aman dari
Tadi teh ke main room DT jam 5 nya. Karena ayo ke main room lagi bisi udah ada banyakan bising gitu. Siap. Saya belum masuk deui kana ini. Sok pamaman tutup. Kehela masuk ke main room heula kalau udah banyakan bisa nutup. Udah banyak kan. Oh, Buena udah masuk. Udah. Di orang tacan kelak. Oh, udah dimulai. Udah ada Bu. Udah ada. Oh, kelak. Udah pamaman. Ini mah nanti ditutup sendiri meren kan sama ibu. Iya, sok pamaman masuk bae ke main rumah kan. Sudah masuk. Tadi teh lupa. Oh, kembali ke main room pukul 17 ya udah. Yang ininya di lab yang lain. Aku mah enggak. Gimana ayo tuh pindah. Pindah tuh udah aku masuk. Buat pindah. Mak? Pindah ke main room. Berarti ininya ditutup. Pak Maman dan Bu Erna kita kembali ke main room ya. Berarti ini di lab ya Bu ya?